Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang dulu. Jumpa lagi kita hari ini ya di dalam pertemuan kita yang berikutnya. Nah, ya hari ini kita agak panas ya. Hari siang-siang kita sudah makan siang. Ya sebenarnya jam siang ini jam tidur ya, ngantuk kitanya. Sebelum kita memulai acara kita, baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa kita mulai. Sekarang kita absen ya. Pakai absennya. Ya, sebelumnya dengarkan namanya untuk panggil ya. Afifah Khairan Nurul Huda, Dinda Ariswara, Elda Aulia, Fani Azabil, sudah. Kemudian Tio Saputra, Tio Sepsen, Hafiz Kalilah Akbar, Ibnu Gerat Maulana. Ya, mana lagi? Nah, Ainur, Ardia, Kaila Armanda Putri, ada Bega, Laura Adriani, M Jagat, masih absen, Mai Sarah, Meriam Wulandari, Mailiana Maulida, Misha Ledia Angini, Melsa Siska Putri, Muhammad Daniel, Muhammad Fajri, Muhammad Rozi, Najwa Ramadhani, Naila Salsabila, Naura Nicholas, Revi Mariska, Rozi Muhammad, Salma Aulia, Saiful Amri, Tasha
kita. Yuwanabis sifatul khaira. Ya, oke. Demikian ya, maksudnya sudah dipanggil. Bagi yang masih absen, nanti akan ada panggilannya. Minggu lalu kita sudah mempelajari email ya. Nah, kemudian sekarang kita juga mempelajari ya teknologi, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ya, email apa pengaruhnya? Kan sudah tahu lah. Dulu kita lama sekali mengerjakan segala sesuatu, ya. Lama kita di dalam membuat surat, bekerja, ya, membuat ini memakan butuh waktu yang lama. Nah, sekarang dengan ada teknologi itu berpengaruh nggak kira-kira? Terasa nggak pengaruhnya? Sangat Nah, sangat berpengaruh. Kita mau kirim uang bisa cepat, ya. Kita nulis sesuatu nggak boleh, kalau salah nggak perlu berulang-ulang memperbaiki kesalahan, ya. Nah, itu bisa dengan cepat terlaksananya, ya nak? Nah, apa saja sih kira-kira? Nah, kita lihat apa saja kira-kira yang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dalam bidang apa saja sih teknologi ini membuat pengaruhnya? Nah, banyak ya. Kira-kira apa? Ada dalam pendidikan, bisnis, apalagi? Kesehatan, apalagi? Apalagi kira-kira yang mempengaruhi? Banyak membuat kejahatan. Dalam bidang pendidikan, kira-kira terasa tidak pengaruhnya? Apa dalam pendidikan ini kira-kira? Apa membuat pengaruh dalam pendidikan? Informasi pelajaran jadi lebih cepat. Kita dapat informasi tentang pelajaran lebih cepat. Kita bisa mencari panduan-panduan, buku-buku pustakanya juga ada itu, ya kan? Ya, itu dalam bidang pendidikan. Lalu di bidang kesehatan, kira-kira ada tidak pengaruhnya dalam bidang kesehatan? Ada banyak, ya. Kemudian dalam bidang apa lagi? Nah, kita lihat ya. Kita lihat kemudian di sini Ibu contohkan apa saja sih kira-kira yang bisa membawa pengaruh, ya, pengaruhnya di dalam kehidupan dalam berbagai bidang, Nah, dalam transportasi juga, ya nak? Ada nggak pengaruh dalam transportasi? Contohnya apa sih? Apa kira-kira dalam transportasi? Motor. Ada ojek online namanya. Nah, ada Grab. Kita buru-buru nih, dulu kita kalau nunggu angkot lama nggak? Lama. Beriring-iringan, bergul-gul dalam angkot, ya nggak? Ojek dulu juga ada, ya kan? Ada, tapi satu persatu lewat di depan rumah kita, ya nggak? Sampai kita nunggunya, membutuhkan waktu, ya. Nah, setelah kemajuan dalam bidang teknologi, kira-kira terasa nggak manfaatnya dalam bidang transportasi? Nah, kita lapar, nggak perlu keluar hujan-hujan, nggak perlu panas-panasan, ya nggak? Tinggal ambil HP, ya kan? Nah, tinggal datanglah tukang ojek nanti makan makanan, ya. Kemudian yang kita lihat lagi, datang tukang ojek. Terus kemudian di bidang apa lagi kira-kira? Di bidang apa lagi? Di barat? Kemudian salah. Nah, kita lihat ya di mana
pebisnis. Nah, siapa yang di sini pebisnis? Ya, kira-kira apa? Kira-kira dalam bisnis? Nah, maksudnya lah jualan-jualan atau perdagangan, ya nggak? Perdagangan secara online. Ya, kita nggak perlu nih mencari barang-barang di pasar panas-panasan lagi, ya? Nah, belanja sayur pun bisa dengan online. Bisa nggak? Bisa. Kita capek ini ke pasar, mau becek-becek, ada hujan, ya nggak? Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita tinggal duduk di rumah dengan manis, ya nggak? Nah, pesan belanja kita. Diantar nggak? Nah, ini kan sekarang kan? Nah, demikianlah dampak teknologi, informasi dan komunikasi di dalam kehidupan kita saat ini, ya nggak? Kita rasa pergolakan yang begitu cepat, kemajuan yang begitu yang cepat. Kalau kita tertinggal, ya kita jadi gaptek, ya. Apa itu gaptek? Gagal teknologi. Nah, di sini, kamu lihat di sini ada nih bagaimana sih dampaknya ya, dampaknya di dalam kehidupan kita. Ya, ada berbagai bidang. Kira-kira bidang apa saja sih yang mempengaruhi dalam teknologi informasi dan komunikasi? Banyak kan? Banyak ya. Kamu sudah tahu ya, terasa nggak? Terasa. Bidang pekerjaan, ada nggak muncul pekerjaan baru setelah adanya munculnya teknologi yang demikian pesat ini? Iya. Ada nggak pekerjaan baru apa yang muncul kira-kira? Gojek. Ada Gojek. Grab. Apa lagi? Grab. Ada Grab. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kira-kira bidang pekerjaan apa yang muncul? Program. Programmer. Ada apa lagi? Ada selebgram. Apa lagi? Apa lagi? YouTuber. Ada apa? Ada YouTuber. Ada apa lagi? Konten kreator. Konten kreator. Dulu ada konten kreator? Ada. Jadi sama apa mau direkam ya kan? Kemana kita mau mengirimnya? Nah, begitu banyaknya bidang-bidang baru pekerjaan baru yang muncul. Ya, sebagai game online apa namanya itu yang suka main game? Nah, game enggak namanya? Gamers. Gamers. Nah, itu ada orang gamers. Nah, ada kan? Sekarang ada julukan baru yaitu gamers. Nah, ada lagi banyak lagi ya kan? Banyak sekali muncul bidang-bidang baru. Nah, ya. Ya. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Nah, inilah materi kita itu dampak informasi dan komunikasi ya, DSI, dampak sosial ya, karena manusia itu kan makhluk sosial. Nah, bagaimana sih dampak sosialnya di kehidupan masyarakat kita tentang teknologi ini ya, banyak ya. Nah, kita bermula dengan sejarahnya komputer. Apa sih bagaimana sehingga komputer teknologi itu berjalan dengan cepatnya? Bagaimana sih awalnya? Kapan mulainya? Sehingga kamu kan sekarang udah merasakan kan? Begitu banyaknya, begitu cepatnya perputaran waktu, ya kan? Nah, tahu nggak bagaimana awalnya? Mana awalnya berdirinya komputer? Nah, kita lihat sejarahnya, ya. Nah, sejarah komputer dimulai pada abad ke-19, ya. Demikian, abad ke-19 itu dengan pergerakan konsep-konsep dasar. Nah, jadi dengan konsep-konsep dasar itu dibentuklah, ya. Yang berkembang terus. Nah, ya, kemudian bagaimana dampak sosialnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi ya? Di sini saya lupa ya, ada 5 yang akan dipaparkan, yang mungkin banyak lagi ya, banyak lagi. Nah, sekarang kembangkan ya. Yang pertama itu adalah dampak pada bidang pendidikan. Nah, kemudian dampaknya di bidang kesehatan. Kemudian dampaknya di bidang pekerjaan. Nah, kemudian apa lagi? Dampaknya di bidang keamanan sosial, keamanan. Nah, banyak lagi bidang lainnya. Banyak kan? Ya, bidang pekerjaan sebentar disebutkan tadi munculnya pekerjaan baru ya kan? Nah, jadi tidak hanya pekerjaan yang jadi dengan begitu terbukanya banyak lapangan pekerjaan ya. Nah, sekarang duduk di rumah saja jadi content creator. Banyak daripada tidak? Nah, ya dah. Ya
dia hanya konten-konten saja dapat duit sekarang, ya dah? Konten dapat duit. Nah, kemudian, ini dia di bidang pendidikan, ya. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak hal dalam bidang pendidikan. Nah, nanti di sini Ibu mau kamu mencarinya. Bagaimana sih mengubah dunia pendidikan? Dan bidang apa saja? Nah, di sini Ibu mau kamu cari bidang pendidikan apa saja yang dibuat orang dalam pendidikan ini. Bagaimana pergolakan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, ya. Apa saja yang dibuatnya? Bagaimana kira-kira? Ya, nak? Bisa dicari nanti ya? Ya, silakan diidentifikasi nanti. Kemudian ada lagi. Nah, di bidang kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana teknologi ini mempengaruhi di bidang kesehatan? Kita lihat nih bagaimana bentuknya sekarang semakin canggihnya dah. Bisa konsultasi lewat online, ya dah. Tahu dia penyakit kita apa, ya dah. Gak perlu lagi orang langsung datang ke dokter. Nah, lama-lama nanti di rumah saja obatnya udah langsung datang, ya dah. Nah, gak perlu lagi dia repot-repot. Nah, kemudian ini dicari ya, kira-kira apa sih identifikasi apa sih? Bagaimana atau apa saja pengaruhnya teknologi ini di bidang kesehatan. Nah, kemudian di bidang pekerjaan, seperti kata Ibu tadi, ya. Nah, lihat nih, ya, banyak sekali itu mempengaruhi bidang pekerjaan. Pekerjaan yang lambat bisa menjadi cepat. Ya, pekerjaannya dulu kita rasanya susah mengerjakannya, sekarang kita cepat mengerjakan. Apalagi sekarang muncul namanya apa AI. 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 Apa itu AI? Artificial intelligence. Intelligence. Apa artinya? Kecerdasan buatan. Nah, itu hati-hati sekarang. Lama-lama kita tenaga manusia tidak berguna lagi. Ya, nak? Ya, dengan adanya kemajuan teknologi. Tapi, ya, itulah demikianlah pekerjaan yang mempengaruhi bidang kita. Semua bidang, ya. Kemarin juga di televisi ada robot yang memimpin. Robot menjadi direktur, robotnya menjadi direktur, robotnya AI, robot AI memimpin sebuah rapat. Nah, ya kan? Jadi kepala kita adalah robot nantinya lagi. Ya, jadi kita sebagai apa lagi? Ya, nah, jadilah belajarnya ya. Ya, nanti di masa depan lagi yang mengontrol segalanya adalah mesin lagi, ya kan? Ya. Nah, kita jadi apa sih jadinya lagi ya? Nah, dan pekerjaan. Nah, di bidang media sosial, nah hati-hati medsos ini banyak mempengaruhi ya. Ya dah? Ya. Nah, misalnya pergaulan yang positif juga ada dalam medsos, ya dah? Ya. Pergaulan negatif juga bisa dengan menggunakan media sosial. Jadi hati-hati berbicara, ya dah? Ya. Media sosial. Perundungan juga bisa lewat media sosial, ya dah? Perundungan. Bagaimana merundung orang lewat medsos. Nah, nanti ini kamu cari ya, bagaimana sih dampaknya dalam masyarakat, ya? Identifikasi, ya? Identifikasi, nanti kita diskusikan di pokoknya nanti. Kemudian di bidang keamanan, nah teknologi informasi dan komunikasi ini juga membawa pengaruh di bidang keamanan. Keamanan bagaimana kira-kira? Keamanan informasi. Nah, ada pencurian digital di media digital. Bisa nggak? Bisa. Kemarin itu ada artis yang dengan gampangnya uangnya hilang, jalan sekejap hilang duitnya beratus juta hanya sekali klik. Nah, tertransfer lah. Nah, ada lagi macam-macam, ya. Nah, ini keamanan bagaimana? Yang kamu identifikasi nanti, ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, bismillah nanti ya. Ya, yang ibu yang cari cuma 5 poin, ya kan? 5 kan? Nah, nanti kembangkan lagi
kembangkan. Kira-kira ada nggak lagi dari yang 5 tadi? Ya ada? Ya, itu nanti diskusikan selama 20 menit. Ya, kamu diskusikan. Dan pertama sebelum didiskusikan, masing-masing kamu bekerja mengidentifikasi. Ya, jangan nanti kelompoknya dibagi 4-4 ya. Langsung saja atau ada 3-4, sudah 3-4 ini 3-3-3 ya. Ini 3-3 juga ini 3-3 ini bertiga ya. Nah, ini juga 3. Nah, nanti itu dipersiapkan ya, dipersiapkan itu nantinya 3-3. Nah, persiapkan itu setiap orang harus tahu, jangan nanti ibu minta ini nanti didiskusikan dampak positifnya dan negatifnya, karena dalam setiap hal ada sisi positif, ada sisi negatif. Memang teknologi itu sangat banyak membantu kita ya nak, tetapi tentu juga ada akibat efek negatifnya ya nak. Ya, nah ini yang mesti kita tahu juga ya nak. Nah, selain kita punya efek positif, kira-kira kita harus tahu apalagi sih efek negatifnya yang bisa muncul, yang bisa ditimbulkannya. Nah, sehingga kita bisa menjaga, memproteksi diri, ya, kita proteksi diri kita. Nah, ini yang kita kamu harus tahu, ya, karena sekarang kan kebanyakan, ya, kecenderungan game online, nah, kecenderungan apa lagi? Banyak, sehingga paginya datang sekolah terlambat, ya, enggak? Sampai di sekolah mengantuk. Nah, terlalu banyak bermain dalam dunia dengan gamenya, ya, dengan gadgetnya, ya. Nah, sekarang bentuklah kelompoknya seperti yang sudah disusun. Kemudian, ya, sebelah sini cari yang positif. Nah, kemudian sebelah ini cari yang negatif, ya. Tapi untuk pertama cari perorangan dulu, ya. Kemudian nanti baru dirangkum bersama teman satu kelompok. Nah, setelah didiskusikan, hasil diskusinya tertuang dengan media presentasi kita. Ya, kita menggunakan PowerPoint. Nah, dengan Canva juga boleh kalau misalkan sama, tapi sekarang tahap pertama kita dengan PowerPoint dulu ya. Karena minggu kemarin kan sudah belajar nak bagaimana membuat presentasi dengan PowerPoint. Udah kan? Nah, sudah ya. Nah, jadi ya. Oke. Tidak bisa. Nah, mulailah bekerja. Ya, diberi waktunya sekitar 20 menit untuk membuat slide. Cukup 20? Ya, 20 atau 25 menit ya. Nah, sebelum nanti kita mulai mendiskusikannya. Nah, sekarang bukalah komputernya, buka program PowerPoint-nya, colok identifikasi ya. Boleh mencari bahannya lewat internet atau buku yang telah ada.
Inovasi dalam Kelompoknya nanti ya. Setelah selesai masing-masing identifikasi, lalu di situ kelompoknya bagi kelompok ya. inovasi dan pengembangan Slide. Semuanya sama ya. Terbalik ya. Sana layarnya. Bisa beli. Ini letakkan ya. Ini memberi ini, coba desain. Ambil sini klik kanan, mana klik kanan. Kanan, nah ya ambil selected slide. Mana nih? Arahkan dulu, sini ke kanan. Ambil apply to selected slide. Kiri lagi. Kiri, pilih slide. Jadi dia tidak semuanya sama warnanya. Monokton nanti dia. Ya, coba telah dan dicari ya. Bagaimana? Ya, coba ditelaah. Apa saja efek-efek atau dampak positifnya di dalam teknologi nanti. Kelompok yang telah selesai boleh maju ke presentasi ya. Kedua.
Ya, nanti nama slide-nya. Slide lagi di bawahnya. Dan slide lagi ya. Nama slide ya. Pinggir, tengah, pinggir kanan, kiri kanan, ya. Bisa. Apanya ini kurang paham? Apanya? Gimana? Gimana udah? Nah, diskusikan dengan depan ketiga ya. Artinya siap. Harus siap presentasinya. Udah kemarin tiga nih. Tiga sini. Cepat nih. Ini satu aja. Ya. Satu aja. Ya. Sudah? Sebentar lagi, Bu. Fungsikan tiga-tiga ya. Apa dampak positif dan negatifnya itu tadi ya? Ya. Sudah ada selesai? Ada yang ingin maju nantinya? Sini ke sini.
senyum dua, bertiga sini. Ya, nih. Ya. Kumpul bekerja bertiga. Selesaikan kerjaannya ya. Nanti harus ada yang tampil ya. Tampil membukakan dampak positif dan negatifnya. Ini satu-satu Nicholas kan hak kita ketiga kedua ini tambah slide baru dari situ bertumpuk ya nih kan yang ini diikat aja di sini. Nah, lalu di sini penjelasannya. Ya, pada detik ini. Ini kenapa membuatnya bertumpuk seperti ini? Nah, ini yang kedua misalnya. Ya. Kata. Makanya kita masuk belajar. Dapat kumpul di sini. Ini jadi dapat nih, di sini. Ya. Sudah selesai pekerjaannya. Nah, dia cepat tambah satu. Yang mana yang pakai? Oh, ini dua ya. Ini yang tiga nih. Cepat, mana yang selesai? Di sini tiga. Ya, ini tiga. Mana? Ini. Ada yang selesai? Mana tampil? Ada yang mau tampil? Selesai? Paparkan hasil diskusinya. Diskusi ketiga. Ini ketiga. Ini kemana nih? Apa? Ya. Sini bertiga. Hah? Ya. Kau berangkat itu tiga sini. Itu ketiganya. Di mana? Ah, ini. Untuk sini, mana bisa? Ini. Nah, sini fungsi ketiga. Tugas lagi.
Lebih duluan maksudnya. Benar ya, awet benar. Pengambilan keputusan. Sudah. Negatifnya sudah. Musikan yang ketiga, cepat. Ini ketiga sini. Ya, ini apa sakit? Hah? A few moments later. Ya, ke depan, ayo. Tentang positifnya ya. Ya, Ya, udah ada semua yang ini juga tiga dibandingin dulu ya. Oke ya, empat. Apa tadi tiga tiga ya. Oke, kita mulai presentasi ya. Ini yang dipakai sini, ini dari banyak. Oke,
Silahkan Arifah untuk presentasi ya. Nah, silakan contohnya. Coba presentasi. Dengarkan yang lain. Simak ya. Simak, dicatat. Catat dalam bukunya, dengarkan dan boleh beri komentar teman yang ingin presentasi dengan tentang dampak positif teknologi informasi dan komunikasi ya dalam 5 bidang tadi. Ya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena memberikan waktunya. Izinkan saya mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat dalam berbagai bidang teknologi informasi komunikasi yang akan disampaikan oleh Afifah Khairan Nurul Huda. Kepada Afifah, kita silakan. Terima kasih Fani Azada telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif teknologi informasi komunikasi. Dampak positif teknologi informasi komunikasi telah membawa dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Nah, Dengarkan yang lain. kemudian ada juga pengenalan teknologi informasi komunikasi. TIK mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk memproses, mengirim, dan menerima informasi dalam bentuk digital. Nah, di dalam TIK tersebut terdapat di dalam bidang-bidangnya. Nah, yaitu dalam bidang pendidikan. Dampak positif dalam bidang pendidikan sebagai berikut, yaitu satu, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Jadi kita dengan adanya teknologi informasi komunikasi ini, kita akan lebih cepat, lebih mudah dalam mengakses sebuah tujuan yang akan kita selidiki. Nah, yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Jadi dengan adanya TIK ini kita lebih mudah dalam pembelajaran pendidikan. Dan juga kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidikan dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Jadi itu dampak positif dalam bidang pendidikan. Adapun dalam bidang kesehatan, yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini dan pada masa yang akan datang memiliki beberapa dampak positif bagi pelayanan kesehatan atau di dalam bidang kesehatan. Nah, di dalam beberapa contoh dampak positif dari perkembangan teknologi informasi bagi kesehatan, diantaranya teknologi komputer, kita dapat mencari informasi dan merancang atau menyusun rancangan untuk alat-alat kedokteran. Jadi dengan adanya teknologi informasi komunikasi ini, kita lebih mudah untuk mendapatkan alat-alat kedokteran. Nah, sehingga akan dapat merubah atau meningkatkan kualitas kita yang dahulunya tidak ada yang seperti ini atau tradisional, sekarang menjadi lebih modern. Nah, peralatan pun sudah diteliti untuk melakukan dalam proses TIK itu dapat ada kualitas peralatan yang medis atau kesehatan. Semua informasi medis termasuk yang dihasilkan dari SnapX. Kemudian ada pun dampak TIK dalam bidang bisnis. TIK dalam bisnis atau pekerjaan. Nah, TIK juga tentu memiliki dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Contohnya, penggunaan TIK telah membuat pengembangan dan pengiriman berbagai teknologi memudahkan untuk pengusaha
dan konsumen, mereka sekaligus memberikan peluang pasar baru. Nah, seperti yang kita lihat di zaman yang sekarang, pekerjaan itu telah banyak perubahannya. Seperti pekerjaan yang kita ketahui, ada Grab, ada Gojek, ada gamers, ada YouTuber, ada TikTokers. Itu juga pengaruh dari teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian penggunaan TIK semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang industri seperti dalam bidang pendidikan, perbankan, kesehatan, pemerintahan, sains, teknik, dan transportasi. Nah, dengan itu di dalam TIK juga terdapat ada bidang positifnya di dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi dapat dampak positifnya, yaitu dengan diterapkannya ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern. Orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada memakai alat transportasi pada zaman dahulu, misalnya naik kuda, naik kereta kuda, atau kapal layar. Dengan adanya TIK dalam bidang transportasi, orang-orang dapat lebih mudah dalam perjalanan dengan adanya transportasi online. Seperti yang sudah kita ketahui juga, adanya Grab, adanya juga Gojek. Nah, dengan adanya itu kita akan lebih mudah. Itulah perkembangan dari TIK tersebut. Nah, yang terakhir dampak positif TIK dalam bidang politik. Dalam bidang politik, dampak positif paling besar dari teknologi terhadap politik adalah melimpahnya sumber informasi yang tersedia. Informasi memainkan peran penting dalam menjalankan kampanye politik. Menjelang pemilu, pemilih bisa mendapatkan informasi instan tentang kandidat, rekam jejaknya, mengecek profilnya, perkembangannya, dan informasi lain yang dibutuhkan sebelum memilihnya. Itu kita dapat mengeceknya dengan adanya teknologi informasi komunikasi. Mungkin ini aja yang bisa kami presentasikan. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Apakah dari teman-teman semuanya ada pertanyaan dari yang kita sampaikan tadi? Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang ditanyakan tentang materi yang kita sampaikan tadi? Silakan, teman-teman yang bertanya. Oke, baiklah, saya akan bertanya kepada kalian semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahdi. Saya ingin bertanya, apakah kalian telah merasakan dampak positif dari TIK? Sekian, terima kasih. Ya. Kira-kira positifnya gimana? Kamu terasa? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Najwa. Saya sangat merasakan dampak positif dari teknologi informasi, yaitu contohnya di bidang informasi. Saya dapat dengan mudah mengirimkan pesan yang ingin saya pesankan kepada ibu saya dengan adanya teknologi informasi tersebut. Apakah puas dengan jawaban tersebut? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah puas dengan jawaban. Terima kasih, Najwa. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang materi ini? Oke, baik. Apa dampaknya kalau dampak positif di bidang kendaraan apa saja? Transportasi. Bisa diulangi lagi? Dampak positif di bidang transportasi apa saja? Terima kasih. Oke, di dalam bidang
transportasi, apa kata Yuan, apa dampak positif dalam bidang transportasi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau adanya jalur teknologi informasi dan komunikasi ini, kita akan lebih mudah, lebih cepat untuk bisa datang ke tempat tujuan yang kita tujui. Misalnya, kita dari sekolah ini ingin datang ke rumah atau ke rumah teman kita. Dengan adanya teknologi informasi komunikasi, kita bisa mengeceknya dengan Gojek, Grab, Maxim, ataupun lain sebagainya. Jadi, itu dampak positifnya dalam bidang transportasi. Sekian, terima kasih. Contoh dari dampak dalam bidang pendidikan. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi ada teman satu yang bertanya? Oke, baik. Pertanyaan dan jelas saya terima. Apa dampak positif dalam bidang pendidikan? Nah, dalam bidang pendidikan sama juga. Kita sebagai siswa dapat atau lebih cepat, lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan kita. Nah, itu dengan adanya teknologi informasi komunikasi. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya tadi temannya sudah menjelaskan ya bagaimana dampak-dampak positifnya di dalam beberapa bidang ya yang dipaparkan oleh kelompok tersebut. Kemudian ya ada lagi yang mau tampil. Nah tadi udah positifnya ya. Sekarang kita pelajari gambaran tentang yang negatifnya. Kira-kira apa sih ya dampak negatif di bidang teknologi informasi dan komunikasi? Nah tadi kan kamu sudah identifikasi sudah tahu ya. Kalau positifnya oke lah, berguna bagi kita, sangat berguna ya di bidang pendidikan. Cepatnya informasi, cepatnya kita dengan bisa pembelajaran online. Ya dah? Nah, kita bisa melakukan pembelajaran online. Kita bisa sharing-sharing, bisa membuat ya macam-macam ya. Tidak perlu kita bertemu muka, kita bisa melakukan pendidikan ya. Melakukan transformasi data dan pendidikan, adanya belajar online, adanya situs tentang belajar, ya dah? Nah, itu semuanya berkembang di dalam pendidikan. Nah, kamu mencari referensi segala macam, melihat video pendidikan, ya dah? Nah, itu di bidang pendidikan. Nah, kira-kira dalam pendidikan ini ada aspek negatifnya kira-kira. Nah, kita lihat paparan dari kelompok berikutnya tentang apa saja kira-kira. Mungkin saja di samping sisi positifnya, mungkin ada pula sisi negatifnya. Kita lihat paparan dari kelompok berikutnya. Mana kelompok yang dimaju? Dari Nora. Ya, kita persilakan Nora untuk maju ke depan. Nomor kirimnya ke PDF. Nggak bisa, nggak hanya kirim dong. Kalau ini kan nggak admin. Oh iya. Sudah masuk? Sudah masuk?
Ya, silakan untuk kelompok yang ingin memaparkan, silakan maju. Dengarkan yang lain ya, biar mengerti kira-kira boleh tahu. Ya, boleh kita mengurangi ya dampak negatif. Ya, kalau dampak positif oke lah, sah-sah saja kita menggunakannya ya. Nah, negatifnya kita lihat agar kita dapat mengurangi efek negatifnya. Silakan, tampilkan. Boleh, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang dampak negatif TIK. Dampak negatif TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada sisi negatif dalam penyerapannya. TIK turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Beberapa hal ini dapat jadi efek samping dan efek negatif dari kemajuan TIK. Dampak negatif TIK. 1. Pelanggaran hak cipta. 2. Kejahatan siber atau 3. Pornografi, perjudian, dan penipuan. 4. Penyebaran malware. 5. Dampak negatif terhadap pendidikan. 1. Pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK adalah ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Kan ya, perhatikan Rozi. Bentar, Rozi. Ya, perhatikan. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa izin pembuatan karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. 2. Kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. 3. Pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian dengan aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. 4. Penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Dampak negatif terhadap pendidikan. Terjadinya perubahan perilaku etika, norma, aturan, atau moral. Kehidupan yang bertentangan dengan etika, norma, aturan, dan moral kehidupan yang ada pada masyarakat. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik. Baik, kepada Viva dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Laura dan teman-temannya. Saya akan bertanya, mengapa kejahatan siber itu termasuk dampak dari teknologi informasi komunikasi? Yang negatifnya. Karena kita tadi
secara online untuk supaya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online dan sebagainya. Apakah Iva sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya pada Widya silakan. Baik, saya bertanya kepada kalian supaya bagaimana yang kalian maksud dalam dampak negatif terhadap pendidikan. Ya, jelas. Norma, terjadinya perubahan perilaku, etika, norma, aturan atau moral kehidupan yang bertentangan dengan etika dan moral kehidupan yang ada di masyarakat. Misalnya di lingkungan sekolah, perilaku siswa-siswa yang berubah drastis dengan adanya teknologi, misalnya terlalu candu bermain game. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kepada audiens. Baiklah, saya akan bertanya bagaimana cara mencegah dampak negatif dari TIK tersebut. Sekian, terima kasih. Pencegahan dampak negatif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Berbagi waktu untuk hal yang penting, yang positif, yaitu jangan berlebihan dalam menggunakan aplikasi. Apakah Aulia plus? Pas. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada lagi, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ada? Sudah coba sini pertanyaan. Ada dua silakan. Oke, baiklah, saya akan bertanya bagaimana dan apa cara mengatasi dampak negatif terhadap siswa-siswa atau kalangan remaja terhadap hal ini. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif terhadap kalangan siswa dan remaja seperti kita semua? Ya, dampak negatif artinya di sini di kalangan remaja ini dampak sosial ya. Nah, ini mungkin dampak sosial negatifnya. Ini di kalangan remaja. Kira-kira apa saja dampak negatifnya itu antara remaja? Nah, misalnya apa? Di antara kamu kan ada nih. Ya, akibat dari penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di antara sesama kita. Ya. Ya, dah. Kan sering terjadi kan? Sering, Bu. Ya, itu nak kira-kira pertanyaannya saya luruskan ya. Saya luruskan. Mungkin demikian dimaksud dengan najwa ya nak. Nah, mungkin saja di sini di antara kita dalam menggunakan teknologi informasi ada enggak kira-kira efek negatifnya sesama kita sebagai siswa? Ada enggak? Nah, banyak kira-kira. Nah, coba apakah dampak negatif itu? Itu tidak? Ah, ya. Berikan contohnya ya nak. Dengan bergaul bebas tanpa diawasi oleh orang tua, itu menjadi dampak negatif bagi kehidupan orang tersebut. Dalam teknologi informasi komunikasi
dan pendidikan. Apakah Najwa puas? Puas itu puas. Terima kasih atas jawabannya. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Jika ini banyak ya. Kalau lebih positif banyak gitu ya. Silakan Ainur mungkin yang bertanya. Silakan Ainur. Ainur lagi ya. Ainur. Ya, silakan. Enggak berani biasakan juga tidak Ainur yang angkat tangan, silakan Ainur yang bertanya. Ainur dulu. Harus berani. Nanti nilainya kurang kalau nggak berani. Ya pasif dalam diskusi berarti nilainya nanti tidak. Ya nilainya nanti tidak dapat. Yang harus aktif dalam diskusi. Lihatkan keterlibatan kita di dalam diskusi. Baiklah, saya ingin bertanya. Sebutkan dampak negatif dalam bidang kesehatan. Nah, contohnya apa sih kesehatan ini? Nah, ya dalam kesehatan kan mungkin kira-kira apa yang menyebabkan? Ya biarkan, silakan kelompoknya yang bermaksudnya. Sebentar, coba. Ya. Nah, coba kelompoknya Laura dan teman-temannya silakan kemukakan kira-kira apa sih dampak negatifnya dari kita menggunakan teknologi. Bisa secara daring juga, ya kan? Lokasi yang canggih, ya kan? Sekarang silakan dijawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainur. Apa dampak negatif di bidang kesehatan? Yaitu penyalahgunaan dengan alat-alat medis kedokteran, Ya, kesehatan ini bukan kamu meneliti dalam kedokteran. Ya, dengan seringnya menonton bisa merusak mata. Ya, nak? Bisa ya kan? Jadi jangan pikir dalam kata tulisan saja. Ya, kesehatan terganggu kan? Baik mental juga terganggu nak. Nah, radiasi, ya kan? Nah, dari penggunaan gadget, jadi kan termasuk perangkat teknologi informasi komunikasi dah. Ya, terlalu sering bermain HP, terlalu sering main game, bisa merusak mata. Apalagi jiwa yang terganggu ada tak? Kira-kira orang terganggu jiwanya? Contohnya apa terganggu jiwanya? Dapat sindrom. Ya, rekod kan? Kita sudah lihat kan di medsos bagaimana akibatnya kecanduan daripada melihat gadget, ya. Makanya dari sini kita mesti mentelaah, ya, bagaimana kita mengurangi daripada efek negatif tadi, ya, terlebih pada kesehatan kita. Nah, kira-kira apalagi di bidang transportasi katanya, negatifnya bidang transportasi kira-kira. Ada kecelakaan. Contohnya kecelakaan bagaimana? Itu tersesat. Enggak, Bu, diculik. Diculik ya. Enggak, kayak Transportasi ya. Nah, dengan Gojek itu kita bisa diculik orang. Nah, kita bisa apa lagi, ya kan? dilecehkan. Ya, banyak dah. Kita dengan transportasi. Nah, ya. Silakan ya. Sudah? Ada lagi mau tanyakan? Tidak. di bidang media sosial, Bu. Bidang media sosial. Kira-kira apa? Itu Coba lagi tanyakan. Silakan Roji bertanya. Ya. Ya. Mengunggah foto-foto yang tidak senonoh. Yang tidak pantas untuk diposting.
kalimat ya. Ya, lewat kalimat, lewat medsos kita menjaga suara itu juga termasuk daripada dampak negatifnya. Ya, bisa lagi? Cukup sampai sini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penampilan teman tadi, kebetulan waktu itu habis. Minggu depan kita lanjutkan dengan kelompok lain. Silakan persiapkan kelompok lainnya untuk tampil minggu depan. Ya, nah, tidak ada yang tidak akan tampil. Ya, kemudian dari itu, kemudian saya ulas ya tentang dampak negatif dan positifnya dalam kehidupan ini kan ada positif dan negatif ya. Nah, kita harus memilah ya, ambil baiknya, kurangi yang sisi negatif ya. Yang sisi positif boleh di kamu tingkatkan ya, misalnya dalam pendidikan, dunia pendidikan ya, carilah informasi-informasi tentang pembelajaran, banyak kan? Nah, nanti itu ada di platform kurikulum merdeka yang ada nanti memang untuk membahas tentang pendidikan. Itu platform anak-anak yang untuk siswa-siswa juga banyak ya. Itu yang efek positifnya. Nah, efek negatif tadi dengarkan ya. Efek negatifnya itu yang akan kita minimalisir. Nah, kita kurangi ya. Yang kecanduan nonton. Nah, untuk film yang tidak berguna, yang tidak baik, itu tolong dalam media sosial, siapa yang suka hujat-hujat, pembulian, ya. Nah, kemudian posting film-film apa kegiatan yang tidak bermanfaat, ya. Nah, itu dikurangi, ditiadakan. Tidak boleh ya. Nah, kemudian dengan GP. Besok kita juga akan lanjutkan ke materi lain, yaitu mendengarkan suaranya tentang studi yang kira-kira apa sih manfaat kita belajar TIP, apa masa depan kita, ya enggak? Nah, ada bidang apa saja TIP ini pentingnya, perlunya, ya enggak? Ya kan? Nah, itu nanti tolong dipelajari semua itu satunya. Selain kelompok yang sebelum tampil juga akan tampil, kemudian nanti juga akan memaparkan hasil dari studi apa itu ya, dari bidang profesi di bidang TK, di bidang teknologi informasi dan informasi, tentu terus di bidang-bidang lainnya. Ya, maksudnya nih, ya, dan bidang-bidang lainnya itu tolong nanti dibuat, diidentifikasi, kemudian disusun pula dalam bentuk PowerPoint. Paham ya? Nah, oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau tidak ada, silakan simpan pekerjaannya. Minggu depan kita masih akan tayangkan kelompok yang belum tampil memaparkan hasil studinya. Ya, sekarang silakan ditutup pekerjaannya, disimpan, lalu dan komputernya dirapikan kembali. Ya, sudah. Sudah. Enter.
Belum keluar, rapikan dulu. Doa dulu. Kenapa? Ya, tinggal kasih ya, tinggal kasih ya, Pak. Tinggal kasih ya, Pak. Nah, silakan. Ya, cukup. Pelajaran kita hari ini cukup di sini. Ada mau ditanyakan? Nah, dengan mengetahui dampak positif dan negatif di bidang teknologi informasi dan komunikasi, untuk kedepannya Ibu harap kalian bijak. Kau bijak ini, bijak dalam penggunaannya, ya. Kurangi sisi negatifnya, ya. Kurangi sisi negatif, ya. Jangan sampai mempengaruhi kita terlalu dalam, terlalu jauh, ya. Apalagi yang tidak, jangan dibuat yang tidak, memposting yang tidak benar, ya, nak. Membuli-buli, ya, membuat perundungan. Nah, nanti kena undang-undang, ya. Nah, jangan lagi kita lakukan hal yang negatif. Udah, minggu depan kalau dibaca bukunya dan dicari materinya, identifikasi tentang pekerjaan di bidang informatika. Supaya nanti setelah selesai sama kelas 3, kita tahu kemana kita akan pergi, ya. Jurusan apa akan kita ambil, ya. Nah, apa sih manfaatnya kita baca TK ini? Ada nggak untuk bidang lainnya? Ya, dalam sebuah di dalam berbagai bidang pekerjaan. Oke, siapkanlah. Berdoa kita, silakan ketua kelas, siapkan kelasnya. Kita tutup pertemuan atau pembelajaran kita hari ini. Silakan. Hormat, kirap, syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita meja kerjanya, susun bukunya kembali. Jangan ada ketinggalan pelan-pelan. Salam dari Binjai. Sampai jumpa lagi. Salam.